Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Nathan Simatupang, NIM 5233220054. Saya akan presentasikan PT kami dari kelompok 1 mengenai mata air. Pendahuluan, mata air akan membahas aspek-aspek dasar yang meliputi definisi, pentingnya sifat-sifat, dan berbagai jenis mata air. Mata air merupakan sumber alami yang muncul secara alami dari tanah atau batuan dan biasanya mengalir ke permukaan dalam bentuk sungai, danau, atau bahkan langsung ke laut. Pentingnya mata air yaitu menyediakan air tawar yang sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Keseimbangan ekosistem, mata air mendukung keanekaragaman hayati di ekosistem air tawar dan membantu menjaga keseimbangan ekologis. Penggunaan manusia digunakan untuk kebutuhan minum, pertanian, industri, dan rekreasi. Penerapan gas, penerapan pegas. Pegas adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk regangan elastis dan kemudian melepaskannya saat diberi beban atau gaya eksternal. Penerapan pegas sangat luas dan bervariasi dari aplikasi sederhana hingga sangat kompleks. Berikut beberapa contoh penerapan pegas. Yang pertama, pada kendaraan, yaitu suspensi mobil. Pegas digunakan dalam suspensi mobil untuk menyerap guncangan dan getaran dari jalan yang tidak rata, memberikan kenyamanan dan stabilitas saat berkendara. Pegas pada rem, pegas pada sistem rem mobil digunakan untuk mendorong kampas rem menjauh dari cakram ketika pedal rem dilepas. Penerapan pegas rem pada peralatan rumah tangga. Pegas pada pintu, pegas digunakan pada pintu rumah tangga untuk membantu dalam membuka dan menutup pintu secara otomatis. Pegas pada kasur dan sofa, pegas digunakan dalam kasur dan sofa untuk memberikan dukungan dan kenyamanan. Penerapan pegas pada industri. Mesin pemroses makanan, pegas digunakan dalam mesin pemroses makanan seperti memotong daging, pengaduk, dan pemroses makanan lainnya untuk memberikan tekanan atau gaya yang diperlukan. Peralatan otomatisasi, pegas digunakan dalam peralatan otomatisasi industri untuk menekan, memegang, atau menahan bagian-bagian tertentu. Klasifikasi pegas. Pegas dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk bentuk, cara kerja, dan penggunaan. Berikut adalah klasifikasi umum pegas. Yang pertama, berdasarkan bentuk. A. Pegas helix atau spiral springs, berbentuk kumparan melingkar atau helix. Contohnya pegas jam, pegas suspensi mobil. B. Pegas cakram atau disc springs, berbentuk cakram datar atau melengkung. Contoh pegas pada kopling serta pegas pada rem. C. Pegas torsi atau torsion springs, berbentuk batang atau bila yang melingkar, digunakan untuk mentransmisikan torsi rotasi. Contoh pegas dalam mesin jam, pegas pada pintu putar. D. Pegas patah atau leaf springs, terdiri dari beberapa lembaran logam datar yang disusun secara paralel, biasanya digunakan pada kendaraan bermotor. Contoh pegas pada suspensi truk, pegas pada pintu gerbang. Kemudian klasifikasi pegas berdasarkan cara kerja. Yang pertama atau A. Pegas tarik atau tension springs, terbuat dari baja atau paduan baja, kuat dan tahan lama, digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk otomotif dan industri. Yang kedua, pegas plastik atau plastic springs, terbuat dari plastik atau polimer, ringan dan tidak mudah berkarat, digunakan dalam aplikasi di mana bobot dan korosi menjadi perhatian. Ketiga, pegas karet atau rubber springs, terbuat dari karet elastomer, digunakan untuk peredam getaran dan peredam kejut. Kemudian klasifikasi pegas berdasarkan material, berdasarkan penggunaan. Pegas baja atau springs, terbuat dari baja badan baja kuat dan tahan lama, digunakan dalam aplikasi termasuk otomotif, terbuat dari plastik atau polimer. Kemudian yang keempat, berdasarkan penggunaan. Pegas industri, digunakan dalam mesin industri, peralatan berat, dan perangkat lainnya.
Berbagai jenis pegas digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk suspensi bergerak dan peredam getaran. Yang kedua, pegas konsumen digunakan dalam peralatan rumah tangga, alat tulis, mainan, dan perangkat lainnya. Kemudian pegas custom didesain dan dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus, menggunakan dalam aplikasi unik di mana pegas standar tidak memenuhi persyaratan. Pegas tegangan dan kompresi helix. Pegas tegangan atau tension springs. Pegas tegangan dan kompresi helix adalah dua jenis pegas yang memiliki kumpulan helix sebagai elemen utamanya, tapi mereka bekerja dalam arah yang berlawanan. Yang pertama, pegas tegangan atau tension springs. Cara kerjanya, pegas tegangan menghasilkan gaya saat ditarik atau direntangkan. Ketika ditarik, pegas ini berpanjang dan energi elastis disimpan dalam pegas. Bentuk helix. Helix pada pegas tegangan berputar searah jarum jam ketika pegas ditarik. Kemudian pegas kompresi atau compression springs. Cara kerjanya, pegas kompresi menghasilkan gaya saat ditekan atau dikompresi. Ketika ditekan, gas ini menyusut dan energi elastis disimpan dalam pegas. Perbedaan antara pegas tegangan dan kompresi helix. Yang pertama, arah gaya. Pegas tegangan menghasilkan gaya saat ditarik, sementara pegas kompresi menghasilkan gaya saat ditekan. Yang kedua, bentuk helix. Helix pada pegas tegangan berputar searah jarum jam saat ditarik, sementara helix pada pegas kompresi berputar berlawan arah jarum jam saat ditekan. Yang ketiga, aplikasi. Karena arah gaya yang berbeda, pegas tegangan dan kompresi digunakan dalam aplikasi yang berbeda pula. Pegas tegangan cocok untuk aplikasi yang memerlukan gaya tarik, sedangkan pegas kompresi cocok untuk aplikasi yang memerlukan gaya dorong. Pegas torsi helix. Pegas tegangan dan kompresi helix adalah dua jenis pegas yang memiliki kumpulan helix sebagai elemen utamanya, tetapi mereka bekerja dalam arah yang berlawanan. Mata air spiral. Mata air spiral tidak merujuk pada istilah umum dalam konteks hidrologi atau geologi. Namun, jika Anda mengacu pada mata air spiral sebagai sebuah konsep atau karya seni, maka mungkin itu adalah sebuah karya seni atau instalasi yang menggambarkan air atau gerakan air dalam bentuk spiral. Di alam, air dapat membentuk pola spiral dalam berbagai situasi, terutama saat mengalir melalui aliran aram atau berputar dalam pusaran air. Spiral sering dikaitkan dengan aliran air yang dinamis dan energik. Pegas daun. Pegas daun juga dikenal sebagai pegas patah, adalah jenis pegas yang terdiri dari beberapa logam datar yang disusun secara paralel dan dihubungkan di satu ujungnya. Pegas ini menghasilkan gaya saat ditekan atau diregangkan tergantung pada arah beban yang diterapkan. Berikut beberapa informasinya. Yang pertama, cara kerjanya. Pegas daun menghasilkan gaya saat ditekan atau dikompresi. Ketika ditekan, lembaran logam datar saling menekan satu sama lain, menyebabkan energi elastis disimpan dalam pegas. Lembaran logam datar dalam pegas daun fleksibel dan dapat bergerak terpisah satu sama lain. Yang kedua, strukturnya terdiri dari beberapa logam datar, biasanya terbuat dari baja atau paduan logam lainnya. Lembaran logam datar disusun secara paralel dan dihubungkan di satu ujungnya. Bilefield atau Dick Spring. Bilefield Springs juga dikenal sebagai Dick Spring, adalah jenis pegas cakram yang terdiri dari cakram logam yang melengkung dan diletakkan bersama-sama. Mereka dirancang untuk memberikan gaya tekan atau gaya tarik dalam aplikasi di mana perlu adanya penyerapan beban atau kejutan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.